Baiklah, pokok bahasan 5, tanggung jawab pengangkutan barang dan penumpang. Pengangkut adalah penyelenggara. Sebagai penyelenggara memiliki peranan penting guna akses pengangkutan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi terkait keselamatan penumpang dan barang, pihak pengangkut memiliki tanggung jawab kepada pihak pengirim dan pihak bersangkutan lainnya. Dasar hukumnya buku kedua bab 5A pasal 466 KUHD. Selanjutnya pihak-pihak dalam pengangkutan. Yang pertama, pihak pengangkut atau pihak yang menyediakan jasa angkutan. Yang kedua, pihak pengirim, yaitu pihak yang menggunakan jasa angkutan. Yang ketiga, pihak penerima atau pihak pengguna jasa angkutan. Selanjutnya, jadi perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa hukum yang mengikat seseorang untuk melakukan pengangkutan karena ia telah berjanji untuk melakukannya. Itu dasar hukum. Selanjutnya, tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab pengangkut itu yang pertama, luka hingga kematian. Yang kedua, hilangnya barang. Yang ketiga, keterlambatan atau kerugian pihak ketiga. Dasar hukumnya pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pelayaran. Selanjutnya, maksud bahasan 6, perusahaan-perusahaan penunjang di bidang pelayaran. Yang pertama ada pengusaha kapal. Pengusaha kapal adalah orang yang menggunakan kapal untuk melakukan suatu pelayaran yang dikemudikannya sendiri atau dikemudikan oleh seorang nakoda yang bekerja untuknya. Dasar hukumnya 320 KUHD. Selanjutnya ada ekspedisi muatan kapal laut. Ekspedisi muatan kapal laut adalah pengusaha untuk dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Dasar hukumnya buku 1 bab 5 bagian 2 pasal 86 sampai 90 KUHD. Kemudian menurut ketentuan pasal 88 KUHD, barang-barang yang sudah dikirimkan melalui kapal, perusahaan ekspedisi itu memiliki tanggung jawab terkait kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari perusahaan ekspedisi kapal laut tersebut. Selanjutnya submateri 7, penanganan bahaya laut. Yang pertama ada penubrukan. Penubrukan adalah tabrakan atau penyentuhan kapal yang satu dengan kapal yang lainnya. Yang kedua ada pencemaran akibat perusahaan kapal laut. Pencemaran akibat perusahaan kapal laut adalah pencemaran kotoran, limbah, tumpahan minyak, dan bahan-bahan kimia yang berasal dari perusahaan kapal laut. Selanjutnya ada kebocoran atau tenggelam. Kebocoran ini disebabkan oleh kandas, penubrukan, atau korosi dari sebuah kapal yang jika tidak diatasi dengan cepat akan menyebabkan kapal itu bisa tenggelam. Selanjutnya ada kapal kandas. Kapal kandas ini biasanya ditandai dengan baling-baling terasa berat, cerobong asap menghitam, badan kapal bergerak, kecepatan kapal berubah, dan tiba-tiba berhenti. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 30 detik. Cukup.